Hai guys, kembali lagi di channel Movie Ministry, channel yang bisa banget buat kamu jadikan referensi sebelum menonton. Kali ini kita kembali dengan film menarik dari negeri ginseng Korea Selatan berjudul Innocence. Film yang tayang perdana pada bulan Juni 2021 ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang gadis muda dalam membela ibunya yang bermasalah dengan hukum. Kamu penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita mulai. Film dibuka dengan kedatangan wali kota Cho ke pemakaman salah satu temannya di masa lalu yang bernama An Tae-so. Di tempat ini terlihat sang wali kota bertemu dengan 4 orang teman akrabnya sejak dulu dan menikmati suguhan arak dari tuan rumah. Tidak berapa lama kemudian, sang wali kota dan keempat temannya mengalami muntah-muntah karena keracunan. Orang-orang yang hadir pun menjadi panik. Scene berpindah pada seorang pengacara muda bernama An Jung-in. Ia merupakan pengacara handal lulusan Fakultas Hukum Universitas Seoul yang saat ini bekerja pada sebuah firma hukum terkenal di kota Seoul. Ketika sedang berbicara dengan perwakilan kliennya serta sang atasan, Jung-in melihat berita di TV mengenai kejadian yang menimpa sang ibu di kampung halamannya. Ibunya didakwa melakukan pembunuhan dengan mencampur pestisida ke minuman beralkohol yang disajikan pada para tamu saat upacara pemakaman berlangsung. Mendengar berita ini, Jung-in segera pergi menuju kampung halamannya. Diceritakan bahwa masa lalu Jung-in sangat menyedihkan. Ia selalu dianiaya oleh sang ayah. Bahkan ketika mendapat beasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Seoul, ayahnya melarang Jung-in untuk kuliah. Sang ibu pun tidak dapat membelanya. Di sini, Jung-in merasa sangat terpukul, bahkan ia berusaha untuk bunuh diri. Beruntung nyawanya masih dapat diselamatkan. Hingga akhirnya pada suatu malam, ia pun memutuskan kabur dari rumahnya untuk pergi ke Seoul mengejar cita-citanya. Ketika bertemu dengan ibunya, ternyata sang ibu mengalami demensia, di mana ia lupa akan semua yang terjadi. Bahkan ia tidak mengenali Jung-in sebagai anaknya. Setelah menemui ibunya, Jung-in langsung menuju ke rumahnya untuk melihat tempat kejadian perkara. Di sini Jung-in bertemu dengan adiknya yang mengalami keterbelakangan mental yang bernama An Jung-soo. Pada sidang awal ibunya, Jung-in melihat bahwa sang pengacara yang membela ibunya tidak bekerja dengan baik. Setelah selesai persidangan, Jung-in memarahi pengacara tersebut dan akhirnya sang pengacara pun mengundurkan diri. Segera Jung-in meminta izin kepada atasannya untuk menangani kasus ini. Awalnya atasannya merasa keberatan karena Jung-in harus menangani kasus yang lebih besar. Namun karena tetap mendesak dan berjanji untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat, sang atasan pun menyetujuinya. Jung-in mulai melakukan investigasi langsung dan mengumpulkan bukti-bukti. Namun tampaknya banyak pihak yang tidak mendukungnya. Beruntung dia dibantu oleh pamannya sendiri dan seorang detektif yang sering menolongnya memecahkan kasus. Menurut detektif itu, sang ibu mengakui telah meracuni tamunya karena ia takut dan ingin melindungi Jungso. Ia takut Jungso akan terseret masalah bila ia tidak mengakuinya. Sang detektif pun curiga bahwa kejadian ini merupakan suatu jebakan. Dari file yang diberikan kepadanya, terlihat bahwa para polisi sedang mengintimidasi sang ibu untuk mengaku sebagai pelakunya. Video itu pun diperlihatkan pada persidangan selanjutnya beserta bukti-bukti meringankan lainnya. Di sini Jung-in meminta agar ibunya diberi penangguhan tahanan dengan alasan butuh perawatan untuk penyakitnya. Ketika sedang menjalani pemeriksaan, tanpa diketahui, ibunya sudah melarikan diri dari rumah sakit. Di tempat yang sepi, akhirnya sang ibu berhasil diketemukan dan petugas pun membawanya pergi. Sewaktu akan pergi, Jong-in bertemu dengan kawan lamanya yang kini sudah menjadi polisi yang bernama Wang Yun. Wang Yun mengajak Jung-in ke kantornya untuk menunjukkan sesuatu. Di sana ternyata Wang Yun menunjukkan rekaman CCTV kejadian 3 bulan sebelumnya, sewaktu ibunya datang ke kantor polisi saat tengah malam dan melaporkan suaminya beserta teman-teman suaminya termasuk wali kota Chow telah melakukan pembunuhan. Namun laporan itu tidak diproses. Beberapa hari kemudian, di saat hujan yang deras, Jong-in kembali ke rumah ibunya untuk mencari bukti-bukti. Ia mendapatkan buku tabungan milik ayahnya dan menemukan sejumlah uang yang ditransfer dalam jumlah besar berasal dari istri wali kota Cho. Di dinding, dia melihat foto ayahnya bersama dengan 5 orang sahabatnya yang semuanya telah diracun. Tiba-tiba dia mendengar suara dan melihat jejak kaki di lantai. Ternyata ada seseorang bersembunyi di dalam lemari. Mereka pun langsung berkelahi. Jung-in berhasil dipukul jatuh oleh orang itu, dan orang itu pun segera kabur. Hal ini tidak menyurutkan niat Jung-in untuk mengumpulkan bukti-bukti.
Akhirnya dalam persidangan selanjutnya, jaksa meminta agar Jungsu, sang adik yang memiliki keterbelakangan mental, untuk ikut hadir sebagai saksi. Malam harinya, Jung-in mempersiapkan adiknya dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan. Dari sini baru kita ketahui bahwa dulu, Jung-sung lahir dengan normal dan sehat. Namun suatu ketika, Jung-in yang juga masih kecil saat itu, naik ke atas kursi untuk mencuci piring dan sang adik digendong olehnya di belakang. Tanpa diduga, Jung-in terjatuh dan fatal bagi sang adik dalam gendongannya. Kepalanya berdarah dan sejak saat itu adiknya menjadi terbelakang. Karena hal ini juga, ayahnya menjadi marah dan terus menganiaya Jung-in hingga ia dewasa. Keesokan harinya dalam persidangan, rupanya Jungsu tidak dapat menjawab pertanyaan dari jaksa. Jungsu mengaku bahwa dia yang menyajikan minuman kepada para tamu. Akibat melihat anaknya didesak oleh jaksa, sang ibu berteriak dan meminta agar Jungsu dibebaskan karena anaknya tidak bersalah. Namun jaksa enggan membebaskan Jungsu dan ia pun segera ditahan. Malam harinya ketika sedang membaca berita di internet, Jung-in melihat berita tentang rencana pembangunan kasino di seberang danau. Dalam berita itu terlihat wali kota Chow dan teman-temannya. Dari sini akhirnya dia mengerti bahwa telah terjadi konspirasi di desa itu. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya penyusup yang telah memasuki rumah ibu Jung-in pun tertangkap. Namun akhirnya dia dibawa oleh jaksa dengan alasan akan diperiksa lebih lanjut. Di sini Jung-in tidak dapat berbuat apa-apa kecuali mengikuti mobil yang membawa orang itu secara diam-diam. Dan ternyata orang tersebut dibawa ke terminal bus untuk kemudian diminta pergi keluar kota. Sekembalinya dari mengikuti mobil tersebut, Jung-in pergi ke rumah ibunya. Di sana ia menemukan sobekan foto tua dari belakang sebuah foto pernikahan orang tuanya yang tergeletak di lantai. Sedang di kantong sebuah jaket, ia menemukan sebuah handphone tua yang telah patah. Ia pun segera membawa handphone itu untuk diperbaiki. Malam harinya, ia berusaha menyusun kembali robekan foto yang dia dapat sebelumnya. Ternyata itu adalah foto pernikahan ibunya, namun tidak dengan ayahnya. Dalam foto tersebut terdapat keterangan mempelai prianya bernama Lim Chun-woo. Jung-in segera menuju ke rumah sakit untuk bertanya kepada salah seorang korban keracunan yang ia kenal baik sebagai teman ayahnya dulu. Di sini baru kita ketahui bahwa dahulu sebelum menikah dengan An Tae-so, ibunya pernah menikah dengan seorang anak bos tambang bernama Lim Chun-woo. An Tae-so dan kelima teman baiknya menjebak dan membunuh Lim Chun-woo karena mereka ingin menguasai tambang tersebut. Ibunya yang sedang mengandung anak Lim Chun-woo tidak mengetahui apa-apa. Karena mengira Antai seorang yang baik dan ia tidak ingin anaknya lahir tanpa ayah, akhirnya ibunya menyetujui lamaran Antai So. Anak yang dalam kandungannya itu tidak lain adalah Jung-in. Tidak berselang lama, Wang Yun memberi kabar kepada Jung-in bahwa penyusup yang telah kabur akhirnya diketemukan, dan dia bersedia berbicara di persidangan. Di waktu yang sama, Jung-in akhirnya tahu rencana kelompok wali kota Chow sebenarnya. Ia pun menyusun rencana. Dalam persidangan selanjutnya, Jung-in menghadirkan pamannya sebagai saksi. Di sini pamannya mengatakan bahwa Antai Sola yang telah membeli pestisida itu darinya untuk persawahan. Ketika mabuk, Antaiso bercerita bahwa ia dulunya ingin mendaftar sebagai wali kota, namun ia dikhianati oleh teman-temannya, sehingga yang terpilih adalah wali kota Chow. Di sini, ia mengancam akan membunuh mereka semua dengan menggunakan pestisida. Untuk memperdalam kasus ini, wali kota Chow pun dihadirkan sebagai saksi. Di sini, Jung-in berhasil menjebak wali kota Chow dan mengungkapkan rencana pembangunan kasino yang akhirnya membuat wali kota Chow sangat marah. Setelah itu, Jung-in menghadirkan saksi barunya. Ia adalah penyusup yang telah tertangkap. Penyusup itu pun membeberkan semuanya, bahwa ia disuruh wali kota Chow untuk mengambil sertifikat tanah milik Antaiso yang akan dijadikan kasino. Dan di sini baru terungkap bahwa jaksa telah bersekongkol dengan wali kota Chow. Karena kurangnya bukti, Jung-in akhirnya membebaskan adiknya Jong-soo yang telah ditahan oleh jaksa. Handphone patah yang diketemukannya tadi akhirnya dapat diperbaiki. Dari sini, Jung-in menemukan fakta bahwa handphone itu telah dirusak oleh ibunya sendiri. Karena berisi rekaman kesaksian An Tae-so bahwa makanannya selama ini telah diberi racun oleh ibunya. Rupanya, sang ibu sudah mengetahui bahwa An Tae-so beserta teman-temannya bersekongkol untuk membunuh suaminya, Lim Chun-woo. Ia pun menuntut balas dendam. Pertama, ia membunuh An Tae-so dan kemudian memberikan minuman beracun kepada teman-temannya ketika upacara pemakaman. Dalam persidangan selanjutnya, wali kota Chow dihadirkan kembali sebagai saksi. Di sini akhirnya terbongkar semua rencana jahat wali kota dan semua orang pun menjadi marah. Wali kota dan semua anak buahnya akhirnya ditangkap.
Untuk membela ibunya, Jung In mengatakan bahwa pelaku sebenarnya yang meracuni orang-orang itu adalah An Tae-so sendiri. Karena An Tae-so sangat marah dan merasa dikhianati oleh teman-temannya. Maka ibunya pun akhirnya bebas karena tidak ditemukan bukti langsung yang mengarah padanya. Nah, begitulah akhir film Innocence ini, guys. Film drama Korea yang akan membuat kita terbawa oleh alur ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Penasaran untuk menonton filmnya secara utuh? Well guys, terima kasih sudah menonton channel Movie Ministry. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.